Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman, seluruh adik-adik mahasiswa yang mungkin mempelajari aplikasi terkait dengan pemerintahan. Sampai ketemu lagi dengan saya Prasetyo Si Boim dalam channel video tutorial seputar aplikasi persediaan, seputar aplikasi Simak BMN, seputar aplikasi Saiba, seputar aplikasi e-rekonsiliasi, serta penyajiannya di dalam laporan keuangan dan laporan barang kuasa pengguna barang. Nah, teman-teman yang sudah menonton video saya di sebelumnya terkait dengan rekonsiliasi episode pertama atau part 1 tentang saldo awal, di episode kedua ini atau di part kedua ini saya akan coba memberikan tutorial ke teman-teman mengenai rekonsiliasi di tahun berjalan atau bulan berjalan. Bagaimana tips and triknya, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dibutuhkan. Semoga saya bisa menyajikan dalam video ini. Untuk itu saksikan terus teman-teman ya video ini sampai tuntas supaya teman-teman nggak gagal paham. Dan kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Kalau memang ini bermanfaat, tolong ini juga bisa di-share ke teman-teman yang lain yang memang membutuhkan tutorial semacam ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, ayo kita sama-sama saksikan video ini. Untuk yang baru lihat, saya berterima kasih telah mengunjungi channel saya dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Kita langsung aja, let's go. Teman-teman nih, langsung aja nih ya, saya berikan tutorialnya. Jadi kita masih menggunakan contoh satker yang ada di video saya yang sebelumnya ya, pada saat kita tutorial tentang rekonsiliasi saldo awal. Nah, di contoh yang saat ini dengan satker yang sama, pertama kita asumsikan bahwa satker tersebut sudah melakukan transaksi sampai dengan 30 Juni. Ya, itu dulu yang jadi dasar. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman semua yang melihat video tutorial ini, teman-teman pastikan dulu bahwa transaksi semuanya sudah dilakukan sampai dengan 30 Juni. Oke? Nah, baru nanti akan kita lihat kalau memang ada transaksi yang kurang, kelemahannya ada di mana. Oke? Nah, di satker ini saya sudah masuk ke satker contoh kita. Ya, di satker contoh. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan dalam melakukan rekonsiliasi data adalah kita lihat dulu posisi laporan transaksi, laporan posisi persediaan di neraca. Ya, di sini kita ketikkan aja 30.06.2020. Oke, ini kita cetak. Nah, hampir sama dengan proses di video yang pertama. Jadi kita akan melihat dulu saldo dan nilai per akun yang ada di aplikasi persediaan dan juga yang ada di aplikasi Simak BMN. Oke, ini yang kita lihat di aplikasi persediaan dulu ya. Di aplikasi persediaan pertanggal 30 Juni satker ini punya saldo 30.293.940.904. Oke. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah ini, teman-teman ya. Ini kita akan merekonkan dulu proses dari persediaan ke Simak BMN, Simak BMN nanti ke Saiba, Saiba sampai dengan posisi dia di Erekon. Oke. Nah, kita asumsikan pada saat 30 Juni nilainya adalah tadi nih 30.293.940.904. Nah, kita keluar dulu, ini keluar. Nah, ini kita kirimkan dulu ke aplikasi
simak BMN. Ya. Cara pengiriman yang baik ya, kalau menurut saya pengiriman yang baik tuh begini teman-teman. Kita pastikan dulu ke teman-teman ya. Ini saya buka di folder di CP sedia 10 di folder kirim ya. Di sini nih banyak sekali nih teman-teman. Biasanya teman-teman tuh ada file yang banyak sekali dari pengirimannya teman-teman. Ini kalau menurut saya hal seperti ini mungkin sepele ya, tapi tergantung dari kesehatan di PC atau laptopnya teman-teman ya. Kalau saya lebih baik ini kita bikin satu folder baru teman-teman. Satu folder baru, misalkan di sini saya berikan nama pengiriman lama. Nah, yang ada di sini ya, ini saya klik kanan, saya cut dulu, lalu saya masukkan ke sini, saya paste ya, atau bisa juga tadi pada saat di sini di drag aja, maksudnya di blok semua, di drag dibawa ke pengiriman lama. Nah, ini folder kosong ya. Setelah itu apa? Ini teman-teman lakukan dulu pengiriman mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni secara berurutan ya. Secara berurutan itu menunya di sini, utility, kirim ke simak BMN, ini bulan 1 ya. Dan tolong teman-teman gini ya, ada beberapa case yang saya temui pada saat teman-teman ini, karena khususnya untuk satker yang unit pelaksana teknis ya, unit pelaksana teknis yang satkernya bukan satker dekonsentrasi atau bukan satker tugas pembantuan. Biasanya di unit pelaksana teknis atau di kantor pusat, antara petugas persediaan, petugas simak BMN, dan petugas saibanya ini orangnya beda-beda biasanya ya. Nah, karena orangnya beda-beda, mereka biasanya pengiriman ini nih, lokasi file ini langsung dipindahkan ke flash disk, atau mereka misalkan flash disknya di F atau di G. Menurut saya sebaiknya jangan teman-teman ya, jangan dilakukan langsung ke flash disk atau ke hard disk eksternal ya. Sebaiknya tetap ini dimasukkan ke lokasi pengiriman di folder kirim aja ya. Kalau teman-teman mau aman, dibuat misalkan seperti ini. Jadi di folder kirimnya ini kita buatkan lagi satu folder ya, misalkan SMT1 2020 misalkan ya. Nah, nanti kita arahkan lokasi filenya itu ke folder tersebut, ke SMT1 2020. Kita select ya. Lalu kita baru kirim ke simak BMN. Kirim simak BMN. Nah, di masa pandemi saat ini teman-teman ya, ini karena kita mungkin lama nggak melakukan pencatatan ya, ini sebaiknya teman-teman jangan terburu-buru saat melakukan pengiriman dari aplikasi persediaan ke simak BMN ini. Ini misalkan kita yes, oke. Nah, pastikan begini teman-teman ya, pada saat kita sudah mengirimkan bulan 1, ini ada cetak jurnalnya nih teman-teman. Dia muncul cetak jurnal. Nah, cetak jurnalnya ini oke. Oh, mungkin karena tidak ada transaksi di sini, jadi dia tidak muncul ya, tidak muncul ada cetak jurnalnya. Oke, lalu kita lanjutkan lagi ke bulan 2 ya. Ini di bulan 2 nih kita proses pengiriman. Oke, kita yes, oke, kita cetak jurnal ya. Cetak jurnalnya nggak muncul ini teman-teman ya. Coba kita lakukan lagi ke bulan 3, kita kirimkan ke simak BMN. Ini sebenarnya saya memberitahukan ada hal yang oke, bulan 4 bulan 5 Oke. Nah, contoh di sini ya teman-teman ya.
Jadi dibuka dulu tadi yang menu cetak jurnalnya. Nah, ini teman-teman pastikan di laptopnya teman-teman ada aplikasi untuk ngeprint PDF. Jadi di sini ada Microsoft Print untuk PDF. Dicetak dulu PDF-nya teman-teman ya, supaya buat nanti pada saat kita mau mencocokkan data ke Simak BMN, kita mau mencocokkan data ke aplikasi Saiba, kita bisa lihat hasilnya tanpa harus melalui buka aplikasi persediaan ya. Ini saya cancel aja, tapi teman-teman baiknya dibuat file PDF-nya. Ini sampai dengan bulan 5, lalu sampai dengan bulan 6 kirim ke Simak BMN di bulan 6 kita cetak jurnal. Nah, ini ya teman-teman ya, banyak transaksi nih ya. Ini tadi sama, ini juga dicetak dulu, dibuat PDF-nya, nanti disimpan di lokasi yang teman-teman inginkan ya. Oke, ini sudah bulan 6. Nah, di aplikasi persediaan dan Simak BMN sebenarnya sudah dipermudah sama si pembuat aplikasi. Bedanya kalau yang dulu tuh teman-teman ya, pada saat menerima di Simak BMN teman-teman harus menerima mulai dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Nah, di aplikasi yang terbaru ini dan sebelumnya sebenarnya sudah juga teman-teman cukup menerima di bulan 6 saja ya, di bulan 6-nya saja. Tetapi proses pengirimannya tetap harus dilakukan mulai dari bulan 1 sampai dengan bulan 6. Nah, ini adalah letak kesalahan atau kekeliruan yang biasanya dilakukan oleh petugas, apalagi petugasnya itu adalah petugas lama yang mungkin sudah selama masa pandemi ini sudah lama nggak mengerjakan. Jadi mereka cuma ngirim di sini, begitu dikirim dia nggak ngirim dari bulan 1 tetapi langsung ke bulan 6 ya. Saat dia mengirimkan bulan 6 nanti akan muncul notifikasi bulan-bulan sebelumnya belum dikirimkan ya, berarti teman-teman harus mengulang lagi kan dari bulan 1 sampai bulan 6. Dan triknya kalau di sini pengiriman dari persediaan ke Simak BMN itu harus urut teman-teman, harus berurut mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jangan sampai teman-teman pengirimannya ngacak ya, jangan sampai pengirimannya ngacak karena kita untuk meminimalisir data yang dikirimkan tidak berantakan ya. Oke, ini kita keluar. Nah, sekarang kita buka aplikasi Simak BMN teman-teman ya. Kebetulan saya sudah siapkan di sini Simak BMN-nya si Satker tadi. Nah, di sini teman-teman, ini kita masuk ke menu utility, lalu kita penerimaan dari persediaan. Oke, penerimaan tahun berjalan. Ini ada penerimaan saldo awal dan penerimaan persediaan hasil migrasi. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya memberikan contoh bahwa laporan saldo awalnya dia sudah sama semua. Nah, kalau teman-teman ternyata di saldo awalnya angka persediaannya belum sama di sini di Simak BMN-nya. Nah, teman-teman bisa melakukan penerimaan saldo awal. Tapi karena ini materinya tentang penerimaan saldo tahun berjalan, teman-teman langsung aja di sini penerimaan tahun berjalan ya. Nah, di sini kita langsung ke periodenya bulan 6 ya, penerimaan bulan 6. Lalu kita ke C lokasinya, langsung ke P-sedia 10, lalu ke folder kirim. Nah, kita arahkan folder kirim ini ke tempat folder yang tadi kita simpan, yaitu folder SMT1 2020. Kita select ya. Nah, kalau kita nggak yakin teman-teman, kita buka Windows Explorer ya. Di sini kita lihat di SMT1 tadi di foldernya P-sedia 10 kirim semester 1 2020. Kita lihat nih pengirimannya. Nah, ini adalah file pengiriman yang terbentuk dari aplikasi persediaan. Ya, ini ada file yang isinya adalah transaksinya teman-teman. Di sini ada transaksinya teman-teman. Oke. Nah,
untuk mengidentifikasi bahwa kita sudah mengirimkan mulai dari bulan 1 sampai dengan bulan 6, identifikasinya ada di sini teman-teman. Ini yang kalau di sini ada 01, 01, 02, 02, 03, 04, ini adalah periode kirimnya, periode bulan kirimnya teman-teman. Ya, oke. Nah, sampai di sini kita buka lagi ke Simak BUMN. Tadi Simak BUMN sudah sampai semester 1, lalu kita proses. Ya, ini kita proses. Nah, kalau muncul seperti ini, ya, teman-teman tinggal di keyboardnya teman-teman di escape aja. Oke. Ya, jumlah record 6. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat jurnalnya, jurnal yang dikirimkan dari aplikasi persediaan ke aplikasi Simak BUMN. Ya. Oke, ini kita lihat jurnalnya. Kita cetak. Nah, ini adalah jurnal yang dikirimkan mulai dari bulan 1 sampai dengan bulan 6. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa pada saat di aplikasi persediaan, sebaiknya setelah kita mengirimkan, kita cetak jurnalnya. Ya, cetak PDF. Nah, cetak PDF kita samakan antara cetakan PDF itu dengan jurnal kirim yang ada di Simak BUMN ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini seluruh catatannya teman-teman sudah menjadi akun, ya, sudah menjadi akun di sini. Nah, ini adalah jurnal pengiriman yang dibentuk sebenarnya bukan dari aplikasi Simak BUMN, tetapi ini adalah jurnal yang dibentuk dari aplikasi persediaan, teman-teman. Ini nanti untuk seluruh transaksi persediaan, data inilah yang akan dikirimkan ke Saiba. Tapi melalui jembatannya adalah aplikasi Simak BUMN. Oke. Nah, ini sebaiknya juga kalau menurut saya ini di PDF-kan juga, teman-teman. Ya, sama, klik, ini PDF-kan, simpen namanya. Misalkan dengan kita kasih nama dengan nama jurnal pengiriman persediaan atau jurnal penerimaan aplikasi persediaan di Simak BUMN per 30 Juni misalkan. Itu nanti kreasinya teman-teman deh. Nah, di sini teman-teman, ya, saat kita sudah kita terima di Simak BUMN, ya, ini kita keluar, lalu ini kita sudah mulai proses rekon. Ya, tadi kalau tadi proses pengiriman data, kita sekarang proses rekon. Kita buka laporan, ya, di Simak BUMN, laporan posisi BUMN Indraca kita buka. Di sini bisa menggunakan periodenya langsung semesteran, ya, kalau di Simak BUMN, atau teman-teman bisa per tanggal. Kalau per tanggal, pastikan tanggalnya sama, yaitu tanggal 30/06/2020 atau 30 Juni 2020. Kalau di semesteran, berarti ya tinggal diganti aja semester 1, lalu kita proses. Oke. Nah, kita proses ini. Kalau diperbesar lagi, oh, nggak bisa ya teman-teman, ya, zoomnya 100% hanya seperti ini. Oke. Nah, ini kita proses di sini. Nah, kita balik ke aplikasi persediaan dulu, teman-teman, ya. Nah, di aplikasi persediaan kita juga buka nih posisi persediaan Indraca per tanggal 30/06/2020. Nah, ini adalah yang membedakan antara aplikasi persediaan dengan aplikasi Simak BUMN. Kalau di aplikasi Simak BUMN sudah ada menunya semester 1. Ya, kalau di aplikasi persediaan menunya hanya per tanggal saja. Nah, ini kita cetak. Oke. Nah, data ini kita samakan, teman-teman. Posisinya harusnya sama antara data yang di aplikasi persediaan dengan yang ada di aplikasi Simak BUMN. Nah, saya mengingatkan ke teman-teman, ya, agar yang direkonkan, yang dicocokkan datanya adalah data per akun. Nah, saya biasanya menggunakan supaya cepat perpindahan aplikasi persediaan ke aplikasi Simak BUMN. Teman-teman, triknya biasanya jempol tangan kiri saya di tombol Alt di keyboard. Nah, jari tengah saya itu ada sebelah kiri, jari tengah tangan kiri saya ada siap di tombol Tab, ya, di keyboard. Jadi saya tinggal bolak-balik ini aja, gini, teman-teman, ya.
Jadi saya nggak perlu menggunakan mouse. Nah, ini akan kita samakan antara akun persediaan yang ada di Simak BUMN dengan akun persediaan yang ada di aplikasi persediaan. Nah, kita mulai dari barang konsumsi kosong, persediaan kosong, suku cadang kosong. Ini ada akun peralatan mesin dijual diserahkan kepada masyarakat 174.240. Nah, kita lihat di sini peralatan mesin 174.240 sama ya teman-teman ya. Lalu ada persediaan lainnya 5.700.000, kita lihat di sini 5.700.000 sama ya teman-teman. Lalu ada 30.114.000.904 ini juga sama. Oke, kalau sudah sama berarti asumsinya apa? Pengiriman teman-teman dari aplikasi persediaan ke Simak BUMN datanya sudah clear. Nah, jurnal yang dikirimkan pun tadi ya, kalau teman-teman direkonsiliasi jurnal kirimnya dari aplikasi persediaan dan diterima di Simak BUMN juga sudah sama, berarti sudah clear. Datanya sudah sama untuk data persediaan ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah ya, ini kita sudah bisa keluar dulu nih teman-teman ya. Ini kita keluar dulu. Oke. Nah, berikutnya yang harus dilakukan teman-teman adalah teman-teman yang ada di satker kantor pusat atau di UPT ya, apapun sih satkernya ya, mau kantor pusat, mau UPT, mau dekonsentrasi, mau tugas pembantuan ya, mau punya aset, mau tidak punya aset, maksudnya teman-teman mau punya aset tetap atau nggak punya aset tetap, punya aset lainnya atau tidak punya aset lainnya, usahakan nih teman-teman tetap melakukan penyusutan reguler ya. Jadi ini teman-teman di sini wajib tetap melakukan penyusutan reguler semester 1 ya. Kenapa saya bilang ini dilakukan penyusutan semester 1? Karena kemarin-kemarin ini beberapa ada pertanyaan ke saya, Mas ini Mas Pras, kok saya nggak bisa kirim dari aplikasi Simak BUMN ke Saiba. Jadi ada notifikasinya adalah BUMN tidak bisa mengirimkan, atau dia ada notifikasi yang prosesnya salah lah ya. Nah, ternyata kalau kita urut ya, coba saya identifikasi, ternyata satkernya ini biasanya terjadi di satker-satker dekonsentrasi atau tugas pembantuan, di mana mereka sudah tidak punya aset lagi, mereka hanya memiliki persediaan. Dan biasanya ini terjadi karena mereka tidak punya saldo awal, satkernya baru misalkan. Nah, ini karena tidak dilakukan penyusutan, mereka pada saat kirimannya tidak bisa diterima di Saiba. Oke. Nah, jadi apapun teman-teman jenis satkernya, jenis kewenangannya, mau kantor pusat, mau UPT, mau dekonsentrasi, mau tugas pembantuan, usahakan sebelum kita kirim nanti ke aplikasi Saiba, teman-teman tetap melakukan yang namanya proses penyusutan atau amortisasi ya. Ini tadi kita sudah lakukan, kita sudah proses, kita okein. Oke, sudah kita proses penyusutan di sini. Dan ingat ya teman-teman ya, proses penyusutan ini secara otomatis. Jadi kita cukup klik proses saja, ini sudah langsung ke terhitung oleh aplikasi berapa penyusutan asetnya. Dan teman-teman harus ingat bahwa persediaan itu tidak disusutkan, karena persediaan KDP itu ATR juga bukan objek penyusutan teman-teman ya. Oke. Nah, ada pertanyaan ke saya, Mas Pras, kalau kita lupa sudah disusutkan atau belum, boleh nggak Mas Pras kita susutkan lagi? Boleh aja teman-teman. Di Simak BUMN tidak akan double datanya kalau untuk penyusutan. Oke. Nah, ini sudah kita kita keluar ya. Nah, kita keluar, kita tadi sudah cocokkan data aplikasi persediaan. Sekarang kita mau cocokkan data ke aplikasi Saiba ya. Kita ke aplikasi Saiba. Nah, ini kita akan buat file pengiriman dari Simak BUMN ke Saiba. Menunya ada di sini teman-teman ya, ada di utility, pengiriman data ke Wakpa, kirim tahun berjalan.
Oke. Nah, ini juga sama teman-teman. Teman-teman jangan langsung mengirimkan di bulan 6. Ya, jangan langsung mengirimkan di bulan 6. Dan seperti tadi teman-teman ya, kalau saya punya tips itu kita masuk dulu ke apa namanya? Ke foldernya BUMN KPB 13 di C, lalu di folder kirim. Nah, yang ini kita bikin folder baru, misalkan pengiriman lama. Lalu ini tadi kalau tadi di cut, sekarang saya berikan contoh, kita drag aja atau kita blok, ini ditarik aja ke sini juga bisa pindah teman-teman ya. Nah, terus kita bikin folder baru namanya SMT1 2020 misalkan simak ya, untuk membedakan antara folder kirim di persediaan dengan folder kirim di simak BUMN. Oke teman-teman, nah itu dia teman-teman ya, itu part 2 tentang rekonsiliasi tahun berjalan, tapi ini baru sampai persediaan dengan simak ya. Di video selanjutnya teman-teman saya akan berikan tutorial tentang pengiriman dari simak ke Saiba, lalu kita akan melakukan rekonsiliasi data persediaan dan simak BUMN dengan data yang kita sudah kirimkan nanti ke Saiba. Nah, ikuti terus channel saya supaya kita semua nggak gagal paham, dan saya akan berikan tips and triknya di video selanjutnya ya, gimana caranya pada saat nanti teman-teman mengirimkan data dari simak BUMN ke Saiba, supaya pengiriman ke Erekon dari Saibanya itu datanya tidak gagal atau data simak berhasil. Oke, saya punya tipsnya, ikuti terus video saya. Sampai di sini dulu untuk video part 2 rekonsiliasi tahun berjalan. Saya sambung lagi nanti ada part 3-nya atau episode ketiga, yaitu rekonsiliasi tahun berjalan simak dan Saiba. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.